Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Saya percaya dan kita perlu mempercayai bahwa kasih Allah selalu baru setiap pagi untuk setiap kita. Jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya hidup mulai hari ini dengan sesuatu yang baru, pengharapan yang baru yang datang dari Tuhan. Pikirkan yang baik, yang indah, yang suci, yang mulia, yang patut dipuji, yang mendatangkan damai sejahtera, yang saling membangun seperti ayat hafalan kita di Roma 14 ayat 18 dan 19. Perkenanan Tuhan itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Utuh artinya tidak retak, tidak pecah. Dalam terjemahan Thesaurus, utuh itu artinya bulat, genap, terintegral, komplit, menyeluruh, menggenapkan, menyempurnakan, kelengkapan, kesatuan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, utuh itu artinya sempurna, apa adanya, seperti semula, tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang, selengkapnya. Jadi perkenanan Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Roh kita, jiwa kita. Kalau dulu kita sebelum masih di luar Kristus, dalam banyak segmen titik hidup kita nggak teratur. Waktu kita makan, hidup kita kacau. Saya dulu tanpa Tuhan hidup saya kacau. Ya, ngomong sembarangan, berpikir sembarangan, berkata-kata sembarangan, tindakan nggak mengerti tujuan hidup, berputar-putar. Sampai ketika Kristus saya kenal dan anugerahnya membuat saya berkenan kepada Dia. Dalam proses perjalanannya, hidup saya semakin teratur, terarah. Karena memang dosa itu artinya harmatia, keluar dari sasaran. Karena itu ketika Tuhan memberikan anugerahnya, membuat kita berkenan, dan itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sedang disempurnakan. Menjadi pribadi-pribadi yang bisa melihat bahwa Yesus itu lebih dari cukup. Nah, karena itu saya mau katakan seperti apa yang Paulus katakan kepada gereja di Galatia, bagaimana Paulus menjadi begitu heran. Ya, kenapa sampai mereka jadi memalingkan, seolah-olah mereka ini bisa bertumbuh, bisa sampai pada titik ini tuh karena usaha melakukan hukum Taurat. Artinya coba menyenangkan Tuhan dengan kekuatan manusia. Dan ketika saya ajak kita melihat ya di dalam kitab Kolose, jadi seringkali kita terikat, khawatir, masih seolah-olah Yesus perlu ditambahkan dengan banyak hal. Padahal ketika Yesus ada dalam hidup kita, itu membuat kita utuh. Tindakan kita justru akan mempengaruhi banyak nilai-nilai di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Kita menjadi teladan dalam perkataan. Nah, karena itu saya mau katakan bahwa seringkali banyak orang merasa nggak utuh orang Kristen ini. Dia masih butuh yang namanya healing, butuh yang namanya filsafat. Ya. Padahal Kristus adalah yang utama dan terutama. Karena Yesus akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Wanita yang berdosa itu hidupnya hancur ya, dengan kehidupannya. Banyak orang hidupnya hancur, masa lalunya, banyak hal yang terjadi, sehingga dia terkadang ingin mencari pencapaian, ingin dihormati, dihargai, gila hormat ya. Habis-habisan, terganggu, kehilangan damai sejahtera ketika ada hal-hal yang mengganggu dalam hidupnya. Jadi seringkali kita mencampur adukan, perlu menambahkan Yesus seperti orang-orang di Kolose ya. Karena itu Paulus ingetin bagaimana orang-orang di Kolose. Dalam Kolose 2 ayat 16-23 saya bacakan bagi kita. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jadi kita harus mengerti ya, jangan pernah kita dihakimi ya, menghukum kita karena makanan minuman jadi masalah makan minum. Orang Natal jadi ribut misalnya, kenapa masalah makan minuman? Atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, orang ribut. Hari Natal itu tanggal 25 Desember kah, apakah? Kita justru kehilangan hal-hal yang esensi ya. Semuanya itu hanyalah bayangan dan apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan, lihat, oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri,
beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menuruti perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Kristus membawa kita pada kepuasan yang sejati. Kristus membawa kita menjadi pribadi yang utuh. Kita ada di dunia, tapi kita hidup tidak mencari dunia, tidak hidup dengan cara dunia. Karena itu dia bilang, kalau kau minum air ini kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum dari air yang kuberikan, engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan saya rindu saudara paham bahwa perkenanannya itu sedang membawa kita, membuat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Saya berkata, jika perkenanan Tuhan itu menjadikan pribadi kita yang utuh, dan kita bisa berkenan karena percaya, Tuhan setuju, sepakat sama kita, kenapa kita nggak mau percaya? Nah, ini persoalan. Banyak orang Kristen di akhir zaman bertengkar, ribut karena ini dan itu. Dari buahnya kita kenal. Ayo kita saling mengasihi, cukup, selesai. Kita lihat sekarang organisasi-organisasi gereja, hamba-hamba Tuhan membangun kerajaan untuk menunjukkan betapa hebatnya. Bahkan dia bisa berani berkata, akulah yang paling benar, gerejakulah yang paling benar. Persis sekali seperti yang terjadi di gereja di Korintus. Justru itu menunjukkan kedagingan, kekanak-kanakan, ketidakdewasaan. Mereka harus menambahkan Kristus dengan yang lain-lain. Saya berdoa biar kita menjadi pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu terus membawa kami pada kesempurnaan. Kasih karunia membawa kami terus, Tuhan, kepada perkenanan-Mu, membuat kami menjadi pribadi yang utuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.